Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Maulana dalam mentoring bisnis kanca.id, di mana kali ini kita akan masuk ke adset Facebook ya, Facebook Ads. Yang dimana kemarin kita kan sudah membahas singkat secara global saja tentang FB Ads structure ya, struktur FB Ads itu bagaimana. Ada 3 step atau ada 3 tahap untuk kita membuat iklan yang baru ya, yaitu ada campaigns, ada ad set, lalu ada ad copy atau ad ya. Dimana teman-teman dalam satu campaigns itu kita bisa membuat beberapa ad set, dan dimana di dalam satu ad set itu juga kita bisa membuat beberapa ad copy atau ads atau iklannya ya. Artinya kita itu diberi kesempatan oleh Facebook untuk melakukan testing atau split test ya, satu produk lalu kita iklankan di beberapa iklan, kita bandingkan di mana iklan yang paling bagus konversinya, lalu pencapaiannya, interaksinya, itu yang akan kita genjot. Yang iklan lainnya bisa kita stop, bahkan kita hapus kalau memang ternyata kok tidak bagus ya. Itu kesempatan dari Facebook yang diberikan kepada para pengiklan untuk membuat beberapa eksperimen iklan dalam satu produk. Langsung saja teman-teman kita masuk, yang dimana kemarin kita sudah masuk ke campaigns. Kalau campaigns itu mudah saja. Campaigns itu kita hanya menentukan objek iklan atau jenis iklan seperti apa yang ingin kita iklankan gitu kan ya. Tapi untuk awalan kita mencoba yang paling mudah, yaitu interaksi atau PPE, post page engagement atau page post engagement, yang dimana ini kita pilihnya di campaigns. Katakan kunafa hijab PPE ya. Lalu kita lanjutkan. Kalau campaigns hanya seperti itu, yang memang kita harus teliti itu dalam mengatur ad set atau set iklannya. Nah, kita sudah masuk ke halaman ad set ya. Setelah kita klik lanjutkan di campaigns tadi, kita langsung mendarat di ad set, yang dimana ad set itu terdiri dari satu targeting. Di targeting ada location, yang dimana di location ini kita bisa memilih negara mana yang kita target, bahkan kabupatennya mana, lalu sampai ke kecamatan, bahkan ada jalan, asal itu jalan-jalan besar ya, seperti jalan lintas Solo Boyolali, Solo Semarang, itu ada, sudah tercantum di targeting dalam adset ya. Di sini ada pemirsa khusus. Maksudnya pemirsa khusus adalah jika kita sebelumnya sudah pernah mengiklan, lalu kok ternyata pemirsanya ya atau audiensnya itu bagus ya, lalu iklan kita udah habis atau belum habis pun, lalu pemirsanya itu masih mau kita pakai ya, masih mau kita pakai untuk produk yang lain, maka pemirsa yang sudah terkategorikan di dalam pemirsa khusus ini bisa kita target ulang dengan produk yang lain atau iklan yang lain seperti itu. Nah, untuk lokasi di sini bisa kita pilih teman-teman ya. Umpama kita pilih di sini Indonesia ya. Lalu di Indonesia itu kita pilih lagi Surakarta atau di Solo. Nah, maka targeting location itu akan lebih mengerucut ke daerah Surakarta atau kota Surakarta. Lalu di sini ini bisa kita pilih apakah yang kita target itu, pertama, semua orang yang ada di lokasi ini ya, yang saat ini mereka pokoknya ada di Surakarta. Atau yang kedua, orang yang tinggal di lokasi ini, artinya adalah mereka yang mencantumkan mereka itu asli Surakarta, tinggal di Surakarta, tetapi bisa jadi saat ini sedang merantau keluar kota atau bahkan keluar negeri dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada orang yang baru saja di lokasi ini. Indikasinya adalah mereka yang bisa jadi dari luar Surakarta tetapi sedang melancong ke sini. Lalu selanjutnya adalah orang yang bepergian ke lokasi ini. Kalau ini sudah pasti dari luar Surakarta, Jawa Tengah, tetapi sedang berkunjung ke Surakarta ya. Luar biasa Facebook mendata para usernya itu sebegitu detailnya teman-teman ya.
itu untuk location ya. Di sini bisa kita setting hingga sangat detail. Katakan umpama nih kita mau jualan jilbab tadi ya, kita mau jualan jilbab ke para mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, maka kita mentarget adalah mereka yang tinggal di Surakarta atau yang sedang kuliah di Surakarta. Dan ini kita globalkan saja semua orang di lokasi ini, siapapun dia asli Solo, dia merantau di Solo, atau dia yang saat ini sedang di Solo ya kan, atau pulang pergi Solo, keluar kota, Solo Boyolali, Solo Sragen dan lain sebagainya. Yang penting mereka melakukan kegiatan di Solo saat ini. Katakan mahasiswi yang sudah mulai memikirkan penampilannya itu sekitar usia semester 3 ya. Semester 3 itu umur 22 hingga katakan sampai S2 nya 25 atau 26 deh, 27 ya kan, yang dimana mereka itu sudah serius untuk merawat penampilannya. Target marketnya adalah perempuan di gendernya atau jenis kelaminnya. Di sini bahasa tidak usah kita isi karena memang bahasa ini karena target kita itu di Indonesia, apalagi di Solo ya kan, pengaturan bahasa itu tidak begitu penting, kecuali memang kita mentarget market yang pasarnya itu seperti di US, dimana banyak sekali imigran-imigran dari orang-orang Amerika Latin, bahkan orang-orang Italia yang bepergian dan membuat komunitas di US, yang dimana mereka kesehariannya masih memakai bahasa negara mereka. Kalau Indonesia kan rata-rata semua memakai bahasa Indonesia karena negara kita begitu luas dan bahasa kesatuannya bahasa Indonesia, sehingga ini tidak perlu diisi secara rinci. Nah teman-teman, di sini yang sangat membantu kita dalam mentarget market ya, ada demografi, minat, perilaku, dan kategori lainnya. Age sudah, gender sudah, lalu detail targeting di sini ya. Di sini ada demografi, berisi tentang segala sesuatu yang rinci tentang pribadi seseorang ya. Jelajahi demografi. Nah, di sini kita bisa mengkerucutkan target market kita. Ada dari segi pendidikan ya kan, bisa kita lihat bidang studinya apa, sekolahnya di mana, dia lulusan tahun berapa, itu bisa detail sekali di Facebook. Lalu dia itu generasi apa, karena ini generasi ini sesuai dengan penamaan yang ada di Amerika sih. Ada baby boomers, yaitu di sini bisa kita lihat keterangannya orang yang lahir antara tahun 1946 dan 1964 ya, hanya di Amerika. Atau generation X yang lahirnya itu antara 1961 hingga 1981. Generasi milenial yaitu yang lahirnya antara 1982 hingga 2004. Ini pengklasifikasian standar Facebook ya, istilah-istilah yang mungkin dipakai di US sana dan kita kurang begitu familiar. Ini tidak begitu signifikan untuk dipakai, tapi pendidikan itu sangat membantu sekali. Rumah, komposisi rumah tangga ya, berbasis keluarga atau berbasis teman serumah yang lagi ngekos, itu kan bisa kita pilih di sini ya. Tapi biasanya kalau orang Indonesia membuat Facebook tidak sedetail ini. Lalu ada peristiwa penting bagi target market tadi, apakah mereka yang baru saja pindah atau baru bertunangan 1 tahun, bertunangan 3 bulan, bertunangan 6 bulan dan lain sebagainya ya kan. Ada hari jadi ya kan, hubungan baru, LDR, hubungan jarak jauh, atau ada yang jomblo ya kan. Jadi target market kita jomblo itu bisa jadi ada datanya di sini ya. Dari demografi ini bisa kita pilih sesuai dengan kepentingan produk kita. Lalu dia punya politik itu kecenderungan kemana ya kan ya, hubungan, tertarik pada laki-laki, perempuan tidak disebutkan dan lain sebagainya. Atau mereka yang sedang baru bercerai atau
berhubungan rumit, yang ruwet rumah tangganya dan lain sebagainya. Ya, itu semua bisa kita pilih di sini di demografi. Lalu ada yang kedua adalah minat atau interest, yang nanti akan banyak kita ulas di sini. Interest, bagaimana kita meriset interest teman-teman semua. Ya, ini dimana mereka mungkin memilih interest itu perihal gaun bagaimana, kacamata gelap, perhiasan, jam tangan, detail sekali. Ya, ini semua Facebook mendapatkan datanya bisa jadi dari informasi yang diisi oleh user itu sendiri, atau dari bagaimana ketertarikan para user Facebook tadi yang selalu mereka bicarakan di dalam Facebook, entah itu lewat chatting, entah lewat komentar-komentar, entah mereka like fanpage yang masih berhubungan dengan itu semua. Maka Facebook itu berarti mengkelompokkan mereka dalam satu demografi, satu minat, satu perilaku. Ya, hiburannya apa? Kebugaran, ya kan, lari-lari, binaraga. Nah, ini bahkan gini teman-teman, kita bisa mendapatkan inspirasi produk apa yang kita mau jual, kan gitu. Karena memang untuk berjualan yang bagus itu adalah kita menciptakan pasar terlebih dahulu, lalu kita mencari produk yang diinginkan oleh pasar, seperti itu ya. Nanti secara lebih lanjut lagi kita bisa seperti itu, kita justru menjual ya produk yang dibutuhkan oleh user Facebook yang datanya itu ada di sini, bisa kita riset. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Facebook itu sudah menyediakan pasar yang dimana kita tinggal masukkan produk apa saja yang bisa kita cari setelahnya. Seperti di sini di perilaku atau di behavior ya, saya menjual casing iPhone yang dimana saya mencari produk casing iPhone setelah saya melihat ada pasar yang bagus di Facebook, di perangkat seluler. Di sini Mama iPhone 6, lalu iPhone 4, iPhone 5, Seven Plus, ya kan, ini yang terbaru. Nah, dengan seperti ini saja ya, dengan seperti ini saja lalu kita mencari produk aksesoris iPhone, ya kan, ketika mungkin harganya itu bisa lebih miring, atau bahkan sebenarnya pengguna iPhone itu adalah mereka yang tidak bermasalah dengan harga, teman-teman ya. Jadi dengan seperti ini saja, ini merupakan sebuah strategi kita menyiapkan pasar terlebih dahulu, baru kita mencari produk yang dibutuhkan oleh pasar ya. Itu tadi behaviornya, dan silahkan diulak-alik sendiri di sini sesuai dengan produk yang ingin kita jual saat ini. Bisa kita target secara detail sekali ya. Location sudah, umur sudah, gender sudah, lalu penargetan terperinci ya, itu sudah. Tadi kan saya jualnya jilbab ya, Mama saya isi satu dulu biar kita bisa next ke step selanjutnya ya. Lalu nah ini nih, ada simpan pemirsa ini ya, ada simpan pemirsa ini. Ketika teman-teman mengklik simpan pemirsa ini, maka semua audiens ataupun pemirsa yang sudah kita pilih ya kan, kategorinya berdasarkan lokasi, umur, jenis kelamin, dan detail target yang baru kita pilih tadi, itu nanti akan tersimpan. Lalu suatu saat bisa kita pakai di sini pemirsa khusus yang sudah tersimpan gitu loh ya. Seperti itu, pemirsa khusus, pemirsa tersimpan, dan lain sebagainya. Karena memang saya tidak pernah menyimpan. Oh, ini di sini nih, gunakan pemirsa tersimpan. Ya, ini adalah pemirsa-pemirsa ataupun audiens yang sudah pernah saya target. Ya, tinggal nanti dilihat statistiknya, yang mana sih yang worth it, yang bagus, bisa kita target ulang atau retargeting dalam bahasa Facebooknya. Itu nanti dalam kelas scale up. Ini basic saja dulu
ya. Setelah detail targeting, maka kita membahas tentang placement atau penempatan Facebook Ads kita itu nanti akan muncul di mana saja di newsfeed ataupun di beranda target market kita, ya. Contohnya seperti ini.